Dunia game memang suka mengejutkan, dimana sering banget kita menemukan game-game yang awal itu cuma niru-niru, malah lebih keren dari yang ditiru. Mereka biasanya itu meniru konsep dasarnya dengan strategi ATM, amati, tiru, modifikasi. Tapi seiring berjalannya waktu, ternyata malah game yang niru tersebut malah lebih asik dan gak jarang memiliki grafis yang lebih cakep juga. Nah, kira-kira game apa aja sih itu yang pada awalnya cuma niru-niru, tapi ternyata malah lebih bagus dari game aslinya? Coba yuk, langsung aja kita bahas bareng-bareng. Power. Game ini memang sempat mengguncang dunia games, tepatnya pada tahun 2024, dan sampai sekarang masih menjadi game yang sangat kontroversial karena pertarungan legal dengan Pokemon. Pada masa kejayaannya, Power memiliki lebih dari 2 juta pemain aktif, yang menempati posisi kedua sebagai game dengan jumlah pemain aktif terbanyak di bawah PUBG. Meskipun kepopulerannya ini belum ada di level Pokemon, tetapi pihak Nintendo sendiri tuh sampai merubah paten mereka untuk bisa menuntut developer dari Power. Orang-orang yang pernah main Power tuh bilang kalau game ini merupakan gimana game Pokemon Open World itu tuh mereka harapkan. Meskipun Pokemon punya Scarlet Violet yang merupakan game Open World, tetapi dari sisi petualangan dan actionnya, Power tuh jauh lebih unggul. Selain itu, kalau dilihat dari sisi grafik dan FPS-nya, Power juga jauh lebih unggul, karena tidak memiliki batasan hardware seperti Pokemon. Makanya, Power bisa menghasilkan grafik yang jauh lebih bagus dan juga FPS yang relatif lebih tinggi, sehingga gameplaynya terasa jauh lebih halus. Resident Evil. Mungkin karena popularitas game Resident Evil, kalian tuh nggak pernah mengira kalau ini ternyata tuh merupakan game tiruan. Game yang ditiru itu adalah game Alone in the Dark yang sudah bisa dimainkan pada tahun 1992. Meskipun kedua game ini tidak sepenuhnya sama, tapi aspek-aspek utama seperti angle kamera yang dikunci dan gameplaynya yang bisa dibilang tuh sangatlah mirip. Developer Resident Evil pertama emang nggak pernah mengakui kalau mereka terinspirasi dari Alone in the Dark. Akan tetapi, orang-orang yang udah pernah main kedua game ini nggak bakalan percaya tuh sama statement tersebut. Dan kalau dibandingkan, memang Resident Evil merupakan game yang lebih bagus dan meraih kesuksesan yang lebih besar. Makanya nggak heran deh kalau banyak gamers yang juga nggak peduli, karena Resident Evil juga terus-menerus memperbaiki game mereka supaya menjadi lebih bagus lagi. City Skylines. Banyak dari kalian mungkin nggak kenal sama game SimCity, karena game tersebut tuh nggak ada lanjutannya lagi sampai City Skylines muncul nih. Developer sendiri tuh juga nggak malu untuk mengakui kalau game itu sebenarnya adalah game SimCity yang baru dengan nama yang diganti. SimCity sendiri kabarnya nggak jelas dari EA, tapi karena masih banyak orang yang pengen main game membangun kota, makanya game City Skyline ini tuh masih banyak diminati. Perbedaan yang terasa dari City Skyline pastinya adalah tingkat kompleksitasnya yang sudah wajar karena game ini tuh keluar beberapa tahun setelah SimCity terakhir keluar. Stardew Valley. Kalian pasti udah gak asing sama game Harvest Moon dan banyak orang yang mengira kalau Stardew Valley itu tuh adalah versi PC dari Harvest Moon. Nah, sebenarnya Stardew Valley itu dibuat sama developer yang berbeda, dan mereka menargetkan satu kekurangan dari Harvest Moon, yaitu nggak bisa dimainkan di PC pada saat Stardew Valley pertama kali dirilis. Maka dari itu, nggak heran deh kalau dengan populernya game simulator farming santai, Stardew Valley ini tuh cepet banget mendapatkan pasarnya sendiri. Bahkan sampai sekarang, masih cukup banyak orang yang lebih memilih memainkan Stardew Valley dibandingkan Harvest Moon. Gears of War. Developer dari game ini sendiri mengakui kalau pembuatan dari game ini terinspirasi dari game yang kurang terkenal berjudul Kill Switch. Meskipun merupakan tiruan dari game Kill Switch, mekanik cover dari Gears of War merupakan mekanik terbaik pada saat game tersebut tuh baru keluar. Akan tetapi, game Gears of War sebenarnya tuh nggak bisa dibilang 100% meniru, karena kedua game tersebut sebenarnya memiliki jalan cerita yang sangat berbeda. Hanya mekaniknya aja yang mereka tiru dan modifikasi.
Nah, kira-kira dari game-game tadi ada nggak tuh guys yang kalian lebih suka tiruannya daripada aslinya? Coba deh tulis kolom komen di bawah video ini ya. Ya udah, segitu dulu aja guys video kali ini. Jangan lupa juga dong buat like dan share video ini kalau kalian suka. Sama jangan ketinggalan di subscribe channel ini ya.